Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah dengan melafalkan alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita terus istiqomah menjalankan sunnah beliau, menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita dalam majelis tafsir Al-Quran. Hari ini kita akan bahas satu surat yang mungkin semua sangat hafal dan sangat familiar dengan surat ini. Suratnya adalah bernama Al-Asr, surat Al-Asr, atau ada yang menyebutnya dengan istilah surat Wal Asri. Kita baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik. Surat Al-Asr ini jemaah sekalian adalah surat Makkiyah yang turun di kota Mekah sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Sehingga status surat ini adalah Makkiyah. Tepatnya surat ini berada pada urutan yang ke-13 yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam mushaf Al-Quran, dia berada pada urutan yang ke-103. Terdapat di juz Amma, di juz 30. Dan surat ini sering sekali menjadi surat favorit kita sebelum atau sesudah ada majelis ilmu. Biasanya surat ini dibacakan saat kita berada di TPA, taman pendidikan anak-anak, saat baca Quran. Sebelum mulai membaca Quran, biasanya gurunya ngajak baca surat Al-Asr. Atau di akhir dari majelis, iftitah majelis, mereka mengajak baca surat Al-Asr. Dan ini satu hal yang sangat positif, sangat baik. Kenapa? Karena ternyata keutamaan dari surah Al-Asr ini begitu luar biasa. Ada sebuah riwayat dari Abu Madinah Ad-Darimi. Dia berkata, kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iltaqaya lam yaftariqa hatta yaqra'u 'ala al-akhar wal 'asr thumma yusallimu ahaduhuma 'ala al-akhar. Jadi ada dua sahabat Nabi SAW yang punya kebiasaan unik. Dua sahabat Nabi ini tentu yang namanya sahabat, kesolehannya tidak perlu diragukan lagi, keilmuannya juga tentu luar biasa gitu. Nah, ada kebiasaan dua sahabat Nabi ini ketika bertemu, ada satu hal yang pasti tidak akan pernah mereka lupakan. Apa itu?
membaca surat Al-Asr. Jadi apapun cerita mereka kalau ketemu, nanti yang akan dibacakan itu adalah surat Al-Asr. Setelah dibacakan surat Al-Asr itu, baru kemudian mereka berpisah, salaman, mengucapkan salam, dan kemudian kembali beraktivitas seperti biasa. Dan selalu dilakukan. Bayangkan, setelah sahabat Nabi SAW, mereka terus membacakan surat ini. Artinya surat ini ada keistimewaan tersendiri, sehingga selalu dibacakan oleh sahabat Nabi SAW. Makanya dalam kalam Imam Syafi'i rahimahullah, imam mazhab kita, ada sebuah kalam yang begitu luar biasa yang beliau sampaikan terkait dengan surat Al-Asr ini. Apa kata Imam Syafi'i? Lau tadabbarun nasu hadhihi surah lakafathum. Andaikan manusia ini mentadabburi, memahami, menganalisa isi surat Al-Asr, lakafathum, maka itu cukup menjadi bekal hidupnya. Bayangkan. Di riwayat lain ada yang mengatakan kalam Imam Syafi'i begini: Lau lam yunzil surah siwa hadhihi surah lakafathum. Andaikan Allah tidak menurunkan surat lain kecuali surah Al-Asr, maka itu cukup menjadi perwakilan surat yang lain. Artinya jemaah sekalian, ada keistimewaan tersendiri dalam surah Al-Asr, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah sampai ngomong begitu, ya. Bukan berarti surat-surat lain tidak penting, tidak. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya, betapa dahsyatnya surat yang hanya 3 ayat ini, namun begitu luar biasa. Sekelas Imam Syafi'i, sekelas sahabat Nabi SAW, begitu perhatian terhadap surat Al-Asr. Maka di pertemuan kali ini bersama-sama kita lihat apa sesungguhnya yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan melalui surah Al-Asr ini. Keutamaannya begitu luar biasa. Surat ini walaupun hanya 3 ayat, tapi maknanya begitu mendalam, sehingga penting sekali untuk menjadi renungan, menjadi bekal buat kita semua, sehingga mudah-mudahan menjadi kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita lihat jemaah sekalian, surat Al-Asr ini dimulai dengan bunyi wal asri. Apa arti wal asri? Demi masa. Nah, kalau kita lihat ya, redaksi atau teks ayatnya, kami ulang ya. Asri. Kalimat wa ini ada 2 maknanya dalam Al-Quran. Ada 2 makna. Kalimat wa di dalam Al-Quran, ya, dalam bahasa Arab juga itu ada 2 makna. Satu, dia bermakna penghubung, kata hubung, yang berarti dan. Ketika dia bermakna atau punya posisi sebagai kata hubung, maka artinya adalah dan. Kata hubung, wa. Yang kedua, makna wa ini adalah sumpah, yang berarti kalau bahasa kitanya adalah demi. Dalam bahasa Al-Quran, wa ini adalah harful qasam, yaitu huruf untuk bersumpah. Maka itu dalam bahasa Arab kalau kita ingin sumpah, wallahi, ya, wallahi. Artinya apa wallahi? Demi Allah. Artinya demi Allah. Bagaimana membedakan wa yang bermakna kata hubung yang artinya dan dengan wa yang bermakna sumpah? Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya simpel, Pak, sebenarnya, ya. Kalau wa yang bermakna sumpah, itu biasanya kalimat setelahnya itu, kalau wa bermakna sumpah, maka kalimat setelahnya itu biasanya akan berharokat kasroh atau berharokat di bawah, seperti bunyi wal asri, harokatnya kasroh, wallahi, ya. Atau contoh lain wal laili,
Berarti yang berharokat kasroh setelahnya itu rata-rata ya, maka dapat hampir bisa dipastikan bahwa itu wa yang dimaksud adalah sumpah yang bermakna demi. Wallahi, demi Allah. Wal laili, demi malam. Wal asri, demi masa. Oke. Artinya ketika setelah huruf waw ini tidak harokatnya kasroh, misalkan dia berharokat dhamma, misalnya, maka ini bisa dipastikan bahwa dia adalah bermakna dan. Ya, maknanya dan. Misal kalau bunyinya wal asru misalkan, maka ini bukan artinya demi, tapi artinya adalah dan. Tapi karena ini wal asri harokatnya kasroh, maka bermakna demi, gitu ya. Kecuali dalam beberapa kondisi saja. Contoh, apa bunyi surat Ad-Duha pertamanya? Wad-duha. Wad-duha. Ini kan apa arti wad-duha? Demi waktu duha. Wa ini masih bermakna demi, sumpah. Tapi kenapa tidak harokat kasroh? Ya, karena tidak mungkin bunyi ha yang ada di duha ini menjadi kasroh. Wad-duha tetap wad-duha. Walaupun kalau dikembalikan kepada kaidah dasarnya, dia tetap berharokat kasroh. Tapi karena bunyi ad-duha ini punya alif ya, punya ya yang seperti ini, maka dia tidak akan berubah harokatnya, tetap wad-duha. Begitu. Kondisinya yang seperti ini tentu berbeda ya. Tapi tadi kaidah umumnya bahwa kalau wa yang setelahnya berharokat kasroh, maka itu kemungkinan besarnya dia bermakna sumpah. Itu yang pertama. Ya. Bisa dipahami ya? Oke. Maka kalau kita lihat dari bunyi ayat yang di surah Al-Asr di ayat pertama ini, wal asri, maka makna wa di sini adalah sumpah. Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, salah satu pakar tafsir ya, ulama terkemuka asal Mesir, beliau menjelaskan ketika terjadi ada redaksi sumpah dalam Al-Quran, maka perhatikan dua hal. Apa itu? Satu namanya al-muqsam bihi. Al-muqsam bihi. Yang kedua namanya adalah al-muqsam alaihi. Muqsam bihi ini adalah objek sumpah. Kalau muqsam alaihi ini maknanya tujuan sumpah. Jadi kalau ada sumpah dalam Quran, perhatikan dua hal. Satu muqsam bihi, dua muqsam alaihi. Perhatikan saja dalam Al-Quran kalau ada sumpah, dua hal ini harus jadi perhatian kita. Yang pertama kita lihat di surah Al-Asr, ya, ketika Allah bersumpah wal asr, maka yang menjadi objek sumpah Allah dalam surat ini, dalam ayat pertama ini adalah bunyi al-asr. Ini al-asr. Objek sumpahnya atau muqsam bihinya adalah al-asr. Maka kita perhatikan, kenapa Allah Ta'ala menggunakan objek sumpahnya al-asr ini? Maka itu harus jadi perhatian kita semua. Di sini para ulama tafsir menjelaskan, jemaah sekalian, ada beberapa makna dari kalimat al-asr yang menjadi muqsam bihi atau objek sumpah Allah di ayat ini. Apa itu? Yang pertama, makna al-asr di sini adalah waktu sholatil asri, waktu sholat asar. Allah bersumpah menggunakan objeknya itu adalah waktu sholat asar, khusus untuk waktu sholat asar. Ada berapa ulama tafsir yang menjelaskan itu. Kenapa Allah gunakan objek sumpahnya waktu sholat asar? Ya, karena sholat asar itu menjadi salah satu sholat yang menjadi penentu, ya. Baterai jauh.
Nah, judul sampai mana kita tadi? Waktu sholat asar. Kenapa Allah gunakan waktu sholat asar? Karena sholat asar menjadi salah satu penentu kerajinan ibadah sholat-sholat yang lain. Sholat asar menjadi sholat yang istimewa. Kenapa? Karena sholat asar dalam Al-Quran Allah menyebutkan secara khusus sebagaimana firman-Nya, Hafidhu 'alas shalawati was shalatil wusta. Jagalah ibadah sholat kalian, terkhusus sholat wusta. Sholat wusta itu yang dimaksud adalah sholat asar. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memperhatikan sholat asar? Karena memang juga sholat asar itu bagi sebagian, bahkan bagi kebanyakan umat Islam, sholat asar itu adalah sholat yang berat untuk dilaksanakan. Dalam kondisi dari segi waktu ya, waktunya kan di ujung hari, di penghujung hari. Biasanya kalau di penghujung hari, orang yang bekerja dari pagi, siang, ketika sudah sore, kondisinya akan terasa berat untuk melaksanakan sebuah ibadah, apalagi sholat. Walaupun sholat mungkin dia akan melaksanakan dengan ya jangan beda ujung-ujung melempar merah. Karena di ujung hari lah capek, sisa-sisa tenaga. Akhirnya sholatnya yang penting selesai, udah begitu. Masih alhamdulillah. Tapi yang parah kalau sampai dia masih berkutat dengan aktivitas dia ketika sudah di ujung hari pada waktu sholat asar, justru dia tertinggal ibadah tersebut. Akhirnya sholat itu tidak dia kerjakan. Saya pernah dalam satu momen Pak, ada sebuah komunitas, saya tidak sebut nama ya. Nah, komunitas ini saya minta jujur untuk menjawab. Ratusan orang dalam waktu itu ya, ada ratusan orang di dalam sebuah gedung. Saya minta jujur, ada sebuah materi memang. Kemudian waktu satu momen saya minta jujur kepada mereka untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan sederhana, ya. Kalau iya, ya, kalau iya tidak usah angkat tangan. Kalau tidak, angkat tangan. Kalau tidak, angkat tangan. Saya tanya, pertanyaannya sederhana. Hari ini siapa yang sudah melaksanakan sholat asar? Ternyata Bapak-Bapak sekalian, hampir 80% angkat tangan yang di dalam ruangan itu. Berarti rata-rata tidak sholat asar, gitu ya. Memang ya bukan masyarakat umum seperti kita ya. Ada satu komunitas memang. Ketika saya tanya, apakah sholat asar hari ini, rata-rata angkat tangan, tidak sholat. Setelah kegiatan begitu banyak ya, waktu sholat asar itu mereka gunakan aktivitas lain, ada yang tidur, ada yang lain sebagainya. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, wajar jika Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga Rasulullah SAW, begitu memperhatikan umatnya agar menjaga sholat asar. Bahkan sholat asar ini menjadi penentu dari keimanan seseorang dan kerajinan dia melaksanakan ibadah sholat yang lain. Ketika dia rajin sholat asar, maka yakinlah dia akan juga rajin melaksanakan ibadah yang lain, sholat yang lain. Ada dua sholat ya, sholat asar dan sholat subuh. Nah, gitu ya. Maka ada ulama yang kemudian memaknai al-asr di sini dengan waktu sholat asar. Wal asri, demi waktu sholat asar. Itu satu. Yang kedua, ada ulama yang menyebutkan al-asr di sini maknanya adalah asrun nubuwah, masa keemasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah bersumpah menggunakan masa keemasan Nabi. Kenapa? Ya jelas, karena saat Nabi SAW hadir, masa-masa itu, waktu-waktu tersebut menjadi waktu yang terbaik bagi umat ini. Karena Rasulullah hadir, ya, dengan keberkahannya, dengan kemuliaannya, maka masa-masa itu jelaslah menjadi masa terindah, masa emas umat Islam. Karena itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa itu adalah masaku, kata Nabi
tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian satu abad setelah itu, dan satu abad setelah itu. Artinya masa Nabi SAW, masa yang sangat di sini adalah sebagai masa keemasan Nabi SAW. Ya, baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, makna al-usru di sini ad-dahru kulluhu. Ad-dahru kulluhu, yang bermakna waktu secara umum, atau bahasa terjemah dalam mushaf itu apa? Masa. Waktu. Masa itu kan waktu. Dan ini yang menjadi mayoritas para ulama tafsir memilih makna tafsiran dari al-asr ini. Ya, seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beberapa pendapat beliau kemudian mengemukakan, dan beliau mengambil makna ad-dahru kulluhu, waktu secara umum, sebagai makna yang paling utama, yang paling mendekati dengan makna al-asr di firman Allah Subhanahu wa taala ini. Wal asri berarti demi waktu atau demi masa. Gitu ya. Makanya penterjemahan yang ada di mushaf Al-Quran kita itu, Bapak Ibu, tidak sembarangan juga ya. Mereka punya referensi yang menjadi makna, yang menjadi referensi penulisan terjemah dalam mushaf Al-Quran. Termasuk ini, jadi mereka tidak sembarangan mengambil makna-makna, mengambil pendapat para ulama, kemudian menjadikan itu sebagai referensi dalam tafsiran Al-Quran. Jadi makna al-asr itu adalah demi masa. Al-asr itu adalah waktu, adalah masa, yaitu waktu yang kita hidup di dalamnya. Objek sumpah yang Allah Subhanahu wa taala gunakan dalam ayat ini adalah waktu atau masa. Gitu ya. Jadi kita tahu selama ini kan kita tahu itu cuma al-asr itu maknanya masa. Tapi ternyata ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan makna lain dari al-asr. Walaupun memang secara mayoritas ulama menjelaskan al-asr di sini maknanya adalah waktu. Jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan muncul berikutnya adalah sebagaimana Imam Mutawalli Syahrawi rahimahullah pertanyaan berikutnya muncul adalah ketika mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan waktu, gitu ya. Kan tadi al-muqsam bihi adalah objek sumpahnya, kenapa Allah gunakan waktu itu? Ada apa dengan waktu? Maka tentu jawabannya adalah karena dalam Islam perhatian terhadap waktu bagi seorang muslim itu harus benar-benar diperhatikan, ya. Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, waktu itu merupakan bagian dari hidup kita sebagai manusia. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Ya ibna Adam, innama anta ayyamun, idza dhahaba yawmukum dhahaba ba'dukum." Wahai manusia, kalian itu adalah bagian dari waktu. Ketika waktu berlalu, artinya berlalu juga sebagian hidupmu. Maka kita ini, Bapak Ibu, hidup kita ini bagian dari waktu, ya. Jadi kalau ada yang ulang tahun, jangan senang dulu. Berarti kalau ulang tahun itu menunjukkan berkurang jatah hidup di dunia ini, ya kan? Kalau misalkan dijatah umur 60, misalkan ulang tahun yang ke-50, berarti tinggal berapa? Tinggal 10. Baik. Bukan nambah umur, tapi mengurangi jatah umur kita hidup di dunia ini. Dan itulah hidup, ya, siang malam, ya, dari mulai detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, terus begitu bergulir. Itulah bagian dari hidup di dunia ini, dan kita ada di dalamnya, dan waktu adalah bagian dari hidup kita. Maka Islam, perhatian terhadap penggunaan waktu dalam seorang muslim itu begitu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Maka itu kalau kita lihat, ya, dalam Al-Quran
sendiri, bukan kali ini saja Allah Ta'ala menggunakan objek waktu sebagai objek sumpahnya. Contoh lain tadi, misalkan di surat Ad-Duha, wad-duha, demi waktu duha, wal-laili, demi waktu malam, wan-nahari, demi waktu siang, was-subhi, demi waktu subuh, wal-fajri, demi waktu fajar. Jadi Allah sering menggunakan waktu-waktu tertentu sebagai objek sumpahnya. Artinya Allah ingin memberikan pesan buat kita semua, gunakan dengan sebaik-baiknya waktumu hidup di dunia, gitu ya. Karena tadi waktu adalah bagian dari hidup kita, dan itu Bapak Ibu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadisnya mengingatkan hal tersebut. Yang paling familiar ya, yang biasa kita dengar itu tentang Iqtanim khamsan qabla khamsin, jaga waktu yang 5 sebelum datang waktu yang 5. Apa itu? Satu, syababaka qabla harami, waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Yang masih muda ada, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena masa muda adalah masa yang berapi-api. Uji Bang Haji ya. Potensi masa-masa muda itu luar biasa. Ketika digunakan dengan sebaik-baiknya, maka saat masa tuanya dia akan menuai keberhasilan dan kebahagiaan dari masa muda yang dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka pesan Nabi kepada mereka yang masih muda, manfaatkan. Dan masa muda ini semakin lama semakin berat tantangannya. Ya. Contoh konkret saja yang ada di sekitar kita, yang sekarang kita rasakan di masjid ini misalkan. Berapa persen yang masih muda kira-kira hadir dalam majelis-majelis ilmu semacam ini? Ya, rata-rata ya ini sudah berjenggot ya, sudah berkepala banyak kan ya. Cuman ada beberapa yang masih muda, alhamdulillah. Apalagi hari Minggu. Nah, biasanya kan anak-anak muda ini kalau hari Minggu di tempat-tempat yang kira-kira bisa membuat mereka nyaman dan santai, ya di tempat nongki-nongki di muda-muda zaman sekarang, di kafe ya, di situ. Kalau Bapak Ibu lihat di majelis-majelis ta'lim, jarang terlihat mereka yang wajahnya masih muda. Rata-rata ya sudah, mohon maaf, agak keriput ya, sudah memutih rambutnya gitu ya. Iya. Dan ini fenomena yang terjadi sampai main hari, dan semakin berat nanti ke depannya ketika mereka, para kaum muda ya, mengikuti apa yang selama ini menjadi keinginan nafsunya, maka teruslah terjadi semacam ini. Majelis-majelis taklim akan jarang dihadiri oleh kaum muda. Sangat disayangkan sesungguhnya. Padahal Nabi SAW jauh-jauh hari mengingatkan agar para pemuda menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena itu yang kaum tua juga jangan juga kemudian masa bodoh, jangan ya. Yang punya keluarga yang masih muda agak senggol dikit. Apa ya, kita pengajian sekali-sekali gitu ya. Walaupun tidak misalkan tiap hari, tiap minggu, sekali-sekali aja gitu. Sehingga mereka ada keinginan ya, walaupun mungkin awal terpaksa, nanti kemudian mereka mudah-mudahan mencintai majelis-majelis taklim, dan mereka-mereka itu yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin kita ke depannya. Syabab qabla haramik, waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Kalau kita yang sudah tua ada, ya wajar, karena kita tentu apalagi yang mau dicari, apalagi kenikmatan yang mau dicari ya. Kita tentu mempersiapkan diri untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang masih muda, nah ini, dan kita apresiasi yang setinggi-tingginya bagi kaum muda, namun dia menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, waktu muda sebelum datang waktu tua. Yang kedua, sihataka qabla saqamik, waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Ini luar biasa. Ketika Allah berikan kita kesehatan, Bapak Ibu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesehatan itu untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya,
jarang ke masjid. Waktu saya kita kapal di rumah, tidak bisa bergerak lagi, teriakannya nak ke masjid terus. Nah, waktu muda dulu mana, gitu ya. Nah, kadang kita ini sadarnya oleh ujung, ya lah di penghujung, ya baru kemudian kita sadar. Maka itu dalam hadis ini diingatkan kepada kita semua, mumpung sehat, mumpung masih berjalan, mumpung masih bisa menuju ke masjid, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kalau terkapar di rumah sakit dan baca kamu ngapain, baru pengen nak ke masjid, baru pengen mau ibadah, kan susah akhirnya. Maka itu sihataka qabla safar. Yang ketiga, faragha qabla syughlik. Waktu lenggangmu, waktu senggangmu sebelum datang waktu sempitmu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau masih ada waktu yang senggang untuk luang, manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu luang tersebut. Walaupun sebenarnya waktu luang itu bagi kita ya, saat yang sekarang ini relatif sesungguhnya, tergantung kita nih. Ada yang waktunya luang tetapi mencak-mencak kesibukan, ya. Kalau nak diajak ibadah macam-macam gawe wae, ya. Tapi kalau nak diajak hiburan, diajak ya ngopi misalkan, nongki misalkan, oh ya betullah waktu. Tapi kalau untuk ibadah ini banyak gawe lain, ya. Maka itu ya waktu luang ini sebenarnya kita semua punya, ya. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, dengan aktivitas yang ada ini masih bisa menyempatkan diri untuk hadir. Bahkan maghrib tadi sampai nanti isya duduk masih di masjid ini luar biasa. Saya yakin sama dengan aktivitas yang lain, Bapak Ibu juga punya aktivitas yang lain, tapi subhanallah bisa diluangkan waktu. Artinya Bapak Ibu bisa memanfaatkan waktu yang ada, waktu yang luang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faragha qabla syughlik. Waktu luang sebelum waktu kita sempit. Yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat, ghinaka qabla fakri. Waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Kalau ada duit, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kekayaan itu tidak selamanya ada dengan kita. Kalau miskin, nak duit lagi nasarok, ya. Baru nak nyumbang masjid, baru nak sedekah, baru nak ini, baru nak itu. Lu dah kata lagi bagaimana? Ya. Waktu kaya dulu, indahnya tersebut diajak nyumbang banyak alasan, gitu ya. Tapi lah kata duit baru ngomong nak nyumbang. Itu kata lagi akhirnya terbaca. Maka itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keinginan orang yang ketika berada pada sakaratul maut adalah mereka minta agar diundur waktu matinya. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Untuk sedekah. Jadi Pak, kalau orang yang mau dicabut nyawanya, dia minta dipending, ya Allah kaki dulu, ya Allah kaki dulu cabut nyawaku. Ngapa? Fa asaddaqa. Aku nak sedekah dulu dengan hartaku. Kalau sudah malaikat maut datang, la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa diundur walaupun hanya 1 detik. Karena itu penyesalan dia, permintaan dia untuk diundur waktu matinya tidak akan bisa dikabulkan. Penyesalan tinggal penyesalan. Ya. Maka orang yang punya harta, ya, manfaatkan harta itu untuk sedekah, untuk membantu orang, ya. Dan itulah yang menjadi bekal terbaik dia pada saat nanti dia meninggal dunia di alam barzakh. Inaka qabla fakri. Waktu kayamu sebelum datang waktu hayataka qabla mautik. Waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. Nah, kalau sudah mati nasaro gitu. Ini kalimat yang terakhir ya, waktu yang kelima ini yang menjadi pamungkasnya. Kalau kita masih hidup artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau sudah mati, maka kesempatan itu sudah tertutup rapat. Kita hanya akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama hidup di dunia. Dalam surat As-Sajdah Allah Ta'ala berfirman, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda
rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun. Andai kau lihat betapa mengerikannya mereka yang berada di alam kubur. Ternyata permintaan orang yang dalam kubur, Pak, jutaan manusia, bahkan miliaran manusia yang sudah mati dalam kubur itu, permintaan mereka satu. Apa itu? Farji'na, kembalikan kami ke dunia ya Allah beberapa saat saja. Minta dikembalikan ke dunia, minta waktu beberapa saat saja, berapa menit saja. Ngapa? Tadi, na'mal solihah, nak beramal soleh. Tentu kita tidak ingin menjadi bagian dari daftar panjang jutaan manusia yang saat ini sedang menangis meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia. Kita tidak ingin nanti pas mati itu belum. Padahal kita tahu sebelumnya. Wong yang mati pengen balik ke dunia, pengen amal soleh. Ya, jangan sampai pas kita mati kita juga dari panjang daftar itu juga ngomong ya Allah minta balik ke dunia karena tidak pernah amal soleh. Jangan sampai. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan waktu hidup di dunia dengan beramal soleh. Karena itu jamaah sekalian, manfaatkan waktu hidup kita dengan memperbanyak amal soleh, memperbanyak bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu contoh kecil ya dari banyak hadis yang menjelaskan tentang betapa pentingnya waktu bagi umat Islam. Karena itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berada di alam neraka, berada di neraka maupun di surga, itu waktunya sama Pak dalam hidup di dunia. 24 jam kalau baik. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kualitas waktunya. Allah sama memberikan kita waktu sehari itu 24 jam, sebulan itu 30 hari, ya setahun itu 12 bulan sama. Penghuni neraka, penghuni surga nanti sama, diberikan waktu yang sama. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah kualitas penggunaan waktu tersebut. Maka seorang muslim tentu tidak ingin waktu-waktu yang ada sia-sia begitu saja atau digunakan pada hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak produktif. Maka itu dalam ayat ini Allah menggunakan objek sumpahnya dengan waktu, berarti kita harus benar-benar perhatian terhadap waktu kita. Wal asri, demi waktu, demi masa. Ya. Kemudian ayat kedua. Apa bunyi ayat kedua? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar ada apa yang lihat di ayat ini, ya. Ada beberapa penegasan kalimat, beberapa penegasan huruf. Satu, inna. Kedua, lam. Ketiga, khusrin yang tanpa alif lam. Ada tiga taukid, ya, 3 kalimat atau huruf taukid. Taukid itu apa? Penegasan, penekanan. Innal insana lafi khusr. Pertama, inna itu artinya sesungguhnya, benar adanya, bahwa insan manusia itu lafi. Nah, ini pakai lam pendek ya. Kalau lam pendek itu maknanya penegasan, penekanan, bahwa benar adanya. Seperti kalimat lafi di sini, kalau lamnya pendek berarti artinya penegasan, benar. Kalau lamnya panjang berarti tidak, sebaliknya. Contoh kalimat tauhid apa bunyinya? La ilaha illallah. La-nya panjang di sini, berarti artinya tidak ada. Tapi kalau la-nya pendek, hati-hati nyebut kalimat tauhid. Misalkan la-nya dipendekkan, la ilaha, misalnya la-nya pendek, la ilaha, misalkan ya, la ilaha, sungguh ada Tuhan, illallah, kecuali Allah. Ya, nah, ini tidak boleh, karena lam itu menunjukkan penegasan. Maka di sini lamnya harus tegas. Kalau lamnya panjang, ya panjangkan, yang bermakna tidak. Tapi kalau lamnya pendek, bermakna sungguh, benar-benar ada. Fi khusrin, manusia dalam kerugian. Khusrin tanpa alif lam, ini menunjukkan dalam ilmu tafsir litahwil, bahwa manusia itu ruginya bukan rugi biasa, tapi ruginya berlipat-lipat.
Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian yang nyata, kerugian yang besar, kerugian yang begitu dahsyat. Kenapa? Karena tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dengan 3 penegasan huruf di sini, innanya, lamnya, husrinnya. Artinya di sini di ayat kedua ini Allah ingin menjelaskan dan memberi pesan kepada kita, manusia itu potensi mendapat kerugian itu semua ada, potensinya besar. Kita gagal. Walaupun ya ada ulama yang menyebutkan kerugian manusia yang dimaksud al-insan di sini adalah kaum kafir, orang yang tidak beriman, ya, mengkhususkan orang yang tidak beriman. Tapi ulama yang lain menyebutkan tidak, karena orang yang kafir, termasuk orang beriman pun bisa jadi terkategori orang yang merugi, ya. Tapi yang paling prioritas merugi itu adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian yang nyata, gitu ya. Maka itu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira bahwa ternyata tidak semua jenis manusia mendapatkan kerugian. Ada 4 kategori manusia yang tidak akan merugi. Siapa mereka? 1, apa bunyinya? Alladzina amanu. 1, amanu. Yang kedua, wa amilus sholihat. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bis sabr. Nah, ini ya. Ada 4 kelompok yang tidak akan terkategori orang yang merugi. 1, alladzina amanu, illal ladzina amanu, kecuali yang beriman. Iman yang dimana yang dimaksud? Iman yang akidahnya yang sebenarnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidahnya lurus, bukan akidah yang menyimpang. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman merupakan keyakinan yang ada dalam diri umat Islam, dalam diri seorang hamba, dan dia menjadi penjamin masuk ke dalam surga. Karena itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, man akhiru kalimatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang kalimat akhirnya ada kalimat iman, di antara kalimat itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia surga. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, tidak akan masuk neraka orang yang ada iman di dalam dirinya. Ya, artinya ini para ulama menyebutkan betul nanti ada orang yang beriman masuk ke dalam neraka, tapi tidak akan selama-lamanya. Allah akan lihat siapa di antara mereka yang ada iman, maka dia akan ditarik dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Kata Nabi, umatku itu semuanya surga, masuk surga semua, Pak. Ini kabar gembira buat kita, alhamdulillah. Semua umatku itu masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali si kok yang tidak masuk surga. Siapa mereka? Yang menolak. Para sahabat mendengar kaum Nabi itu kemudian bertanya, ya Rasulullah, mana apa? Siapa yang menolak itu ya Rasulullah? Tidak mungkin ada yang mau, tidak mungkin ada yang menolak masuk surga. Ternyata penolakan yang dimaksud Nabi itu bukan ngomong galak masuk surga, tapi penolakan dengan cara dia tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi, tidak mau mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi dalam hadis itu, ya, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku, dialah yang akan masuk surga. Dan orang yang tidak taat kepadaku, kata Nabi, dialah yang enggan atau menolak masuk ke dalam surga. Jadi memang kita kalau mau ditanya, Pak, pengen masuk surga? Pengen masuk surga ya? Pasti kita ngomong pasti mau masuk surga. Tidak mungkin kita ngomong tidak mau masuk surga. Tidak mungkin. Tapi ternyata ada perbuatan yang mewakili kalimat kita tidak mau surga. Apa itu? Perbuatan yang tidak mau taat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi iman ini Pak merupakan garansi kita surga. Makanya harus dijaga dengan baik imannya.
Ya, Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Itu doa. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan sampai jadikan hati kita ini pas lana mati berubah iman kita yang akhirnya menjadikan garansi kita surga itu hilang. Sejahat-jahatnya kita, Pak, semaksiat-maksiatnya kita, iman ini harus benar-benar dijaga dengan baik. Jangan sampai pas mati justru kita kembali kepada kekufuran dan itu akan menghilangkan garansi kita masuk ke dalam surga. Maka itu jangan sampai iman ini hilang dalam diri kita, apalagi karena hal-hal sepele, ya, karena ekonomi, ya, karena nasi goreng, karena mie sebungkus, misalkan ada yang menggadaikan imannya dengan hal-hal sepele. Padahal sekali lagi iman itu adalah garansi kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa amilus sholihat. Amal soleh. Iman dan amal soleh ini kalau cek di Quran ya, rata-rata dia bergandengan. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Di surat ini illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman amal soleh, iman amal soleh. Kenapa? Karena iman itu abstrak bentuknya, keyakinan yang tak terlihat. Bagaimana cara melihat dan membuktikan iman? Amal soleh jawabannya. Seperti lampu. Lampu ini kan dia nyala kalau ada aliran listriknya, ada strumnya. Nah, strumnya itu iman, menyalanya lampu itu adalah amal solehnya, terlihat. Ya, iman orang kan tidak bisa kita lihat. Tapi kalau kita mau membuktikan ada iman dalam dirinya, lihat kayak aku dia gawin ya, ke masjid, ngaji, oh berarti ada iman dia ini. Terbukti dengan amal solehnya. Karena itu dalam Quran, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Iman itu dibuktikan dengan amal soleh, dibuktikan dengan ibadah yang dia lakukan. Yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, yang saling menasihati tentang kebenaran. Ya. Bapak Ibu semua, kita ini wajib punya kewajiban secara individu menjadi orang yang menasihati orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai apapun kita, apapun kapasitas kita. Bapak sebagai seorang orang tua, sebagai bapak, wajib memberikan nasihat kepada anak dan istrinya. Kita misalkan punya profesi sebagai karyawan, kita juga berkewajiban mengingatkan saudara-saudara kita bersama akan kerja. Kita punya tetangga, kita juga punya kewajiban saling mengingatkan tentang kebenaran sebagai tetangga, sebagai sahabat, sebagai guru, sebagai apapun kita. Maka itu buat tawassul bil haqqi ini bentuknya saling, tidak satu arah. Ya, tidak satu arah tapi saling. Yang ini ingatkan, saling mengingatkan. Begitu indahnya Islam. Ya. Jangan tersinggung kalau diingatkan. Ya, ini kadang kalau yang mudah mengingatkan yang mudah tersinggung pula. Yang tua mengingatkan yang masih muda tersinggung pula. Padahal di dalam Islam saling mengingatkan itu ada hal yang lumrah. Maka menjadi kewajiban kita agar tidak terkategori orang yang merugi. Wa tawasau bil haqqi, saling menasihati tentang kebenaran. Dan yang terakhir, wa tawasau bis sabr, saling menasihati tentang kesabaran. Ya, karena hidup ini tidak selamanya indah, Pak. Tak selamanya bahagia. Ada saat Allah berikan ujian. Maka saat itulah kita butuh saudara kita untuk hadir, menasihati tentang kesabaran, agar kita kuat menghadapi ujian, agar kita kuat menghadapi cobaan. Ya. Dan ini penting. Kekuatan kita pada saat kondisi kita begitu down, begitu terpuruk adalah dengan datangnya saudara, datangnya tetangga, datangnya sahabat mengingatkan tentang kesabaran, sehingga itu akan menjadi kekuatan tersendiri dalam diri kita untuk menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita semua. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jadi orang yang merugi itu, manusia yang merugi itu ternyata ada 4 kelompok yang menjadi kabar gembira buat kita semua, dan ini menjadi goal kita, tujuan kita dalam hidup. Mudah-mudahan menjadi bagian dari 4 golongan tersebut dan kita tidak terkategori orang yang merugi dunia maupun merugi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini bisa kami sampaikan terkait dengan masalah asal ya, tentang betapa pentingnya waktu bagi seorang muslim
dan juga kabar gembira dari Allah bahwa kerugian yang diberikan atau yang didapatkan oleh manusia itu bisa terhindarkan kalau dia mampu menjadi 4 kelompok yang disebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, kepada Allah kasih mengampun. Wafaqallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya jawab atau sudah selesai? Sudah ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.